Mengungkap bahaya tersembunyi dari perilaku bullying. Apa yang terjadi di masa depan? Tahukah Anda bahwa perilaku bullying yang dibiarkan begitu saja di sekolah dapat mengarah pada konsekuensi yang mengerikan di masa depan? Dampaknya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan pelaku bullying. Apa yang terjadi jika intervensi tidak dilakukan? Simak fakta mengejutkan dari berbagai studi ilmiah dan kasus nyata dalam video ini, yang menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar masalah remeh yang bisa diabaikan. Jika tidak ditangani dengan serius, dampak dari bullying bisa berlanjut hingga ke kehidupan dewasa, merusak masa depan banyak orang. Ayo, saksikan dan temukan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Bullying di sekolah sering dianggap sebagai masalah yang biasa dan hanya terjadi sesekali. Namun, kenyataannya, perilaku ini bisa memiliki dampak yang sangat besar dan bertahan lama. Bullying yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan dapat merusak masa depan, baik bagi pelaku maupun korban. Bagaimana bullying memengaruhi pelaku dan korban dalam jangka panjang? Apa yang akan terjadi ketika pola agresif ini terus dibiarkan berkembang? Mari kita bahas lebih dalam. Studi dari Always Boys Town 1993 mengungkapkan bahwa sekitar 60% pelaku bullying akan mendapat hukuman pidana ketika mereka memasuki usia dewasa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terlibat dalam bullying. Ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah sosial yang terisolasi, tetapi dapat berakar dalam masalah hukum dan kriminalitas di masa depan. Tanpa intervensi yang tepat, pelaku bullying berisiko terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berlanjut. Penelitian Wolkeal 2013 menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bullying, baik itu pelaku, korban, atau mereka yang terjebak dalam peran ganda, akan mengalami dampak negatif di masa depan. Khususnya bagi pelaku bullying, mereka cenderung mengembangkan masalah psikiatri seperti gangguan kecemasan dan depresi. Selain masalah kesehatan mental, pelaku bullying sering kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka cenderung memiliki kualitas hubungan yang buruk, bahkan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan di masa depan. Penelitian yang dilakukan di University of Chicago, DC, 2008 menggunakan teknologi fMRI untuk mengamati otak remaja yang terlibat dalam perilaku agresif. Hasilnya mengejutkan, para pelaku bullying terstimulasi secara neurologis oleh kekerasan dan tampaknya menikmati perasaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku bullying mungkin tidak hanya berkaitan dengan faktor moral, tetapi juga dengan aspek biologis yang mendalam. Tanpa intervensi yang tepat, pola perilaku ini akan semakin mengakar dan mengarah pada kekerasan lebih lanjut di masa depan. Ada banyak kasus di dunia nyata yang menunjukkan bagaimana perilaku bullying yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa seorang pria yang melakukan kekerasan rumah tangga pernah dikenal sebagai pelaku bullying di masa remaja. Ketika kekerasan ini tidak mendapatkan perhatian serius sejak dini, pola kekerasan ini berlanjut hingga usia dewasa dengan dampak yang menghancurkan kehidupan orang lain. Ini menekankan pentingnya intervensi sejak dini untuk mencegah kekerasan semakin berkembang. Intervensi psikologis yang dilakukan di usia muda bisa memberikan dampak yang sangat positif pada perkembangan seorang anak. Anak yang mendapatkan terapi atau konseling cenderung berkembang menjadi individu yang lebih seimbang secara emosional dan sosial. Sebaliknya, anak yang tidak mendapat intervensi berisiko menjadi pribadi yang penuh kemarahan dan kesulitan dalam mengendalikan perilaku mereka, yang bisa berujung pada masalah lebih besar di masa depan. Program Mentors in Violence Prevention MVP adalah contoh nyata bagaimana perubahan positif dapat tercapai melalui intervensi yang tepat. Banyak dari para mentor adalah individu yang dulunya adalah pelaku bullying yang berhasil berubah setelah mendapatkan bimbingan dan dukungan. Kisah mentor yang pernah menjadi pelaku bullying, namun berhasil menjadi agen perubahan setelah mengikuti program ini, memberikan harapan bahwa dengan intervensi yang tepat, perubahan besar bisa terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Better Health Gov mengungkapkan bahwa anak-anak dengan gangguan perilaku yang tidak diobati berisiko mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, alkoholisme, bahkan perilaku kriminal di usia dewasa. Ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perhatian yang serius diberikan sejak dini, dampak jangka panjang dari perilaku bullying bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perilaku bullying.
Salah satunya adalah latar belakang keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang disiplin, tidak memberikan perhatian yang cukup, atau bahkan yang menghadapi kekerasan di rumah, lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku agresif. Selain itu, faktor psikologis juga berperan penting. Anak yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka atau yang merasa tidak dihargai seringkali melampiaskan perasaan tersebut kepada orang lain, sehingga menimbulkan bullying. Kondisi ini memperburuk perilaku mereka dan berisiko mengarah pada masalah lebih besar di masa depan. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg, pelaku bullying seringkali terjebak dalam tahap perkembangan moral yang rendah. Mereka lebih berfokus pada penghargaan atau hukuman, dan tidak memahami norma sosial atau prinsip moral yang lebih tinggi. Tanpa intervensi, pelaku bullying tetap berada di tahap tersebut, tidak mampu memahami atau menghargai perasaan orang lain, yang mengarah pada perilaku yang lebih destruktif di kemudian hari. Pembelajaran moral yang tepat sejak dini sangat penting agar mereka bisa mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab. Dalam kriminologi, teori social control menjelaskan bahwa tanpa pengawasan yang tepat, anak-anak lebih mudah berperilaku menyimpang, termasuk bullying. Pengaruh otoritas dari orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk perilaku yang sehat. Ketika anak-anak tidak diawasi dengan baik atau tidak diajarkan tentang pentingnya batasan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain. Dengan kontrol sosial yang baik, perilaku bullying bisa diminimalisir dan mereka bisa belajar cara berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa dengan intervensi psikologis yang tepat, pelaku bullying bisa mengalami perubahan besar. Seorang remaja yang dulu sering terlibat dalam perkelahian dan bullying, kini menjadi individu yang penuh empati, berkat konseling dan dukungan dari pihak berwenang. Intervensi yang dilakukan sejak dini memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Proses pemulihan memang memakan waktu, tetapi dengan dukungan yang tepat, banyak pelaku bullying yang bisa berubah menjadi individu yang lebih baik. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi bullying adalah dengan melakukan intervensi sejak dini. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan pengajaran tentang pentingnya menghormati orang lain, empati, dan pengendalian diri. Program-program pencegahan bullying yang diterapkan di sekolah dan lingkungan. Masyarakat dapat membantu anak-anak memahami dampak dari bullying dan belajar untuk mengatasi konflik dengan cara yang positif. Menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang adalah langkah penting dalam mencegah bullying. Pencegahan bullying bukan hanya tanggung jawab sekolah atau keluarga saja, tetapi juga masyarakat luas. Komunitas yang mendukung perubahan positif dan memberikan contoh yang baik dapat membantu anak-anak dan remaja untuk belajar cara berinteraksi dengan baik tanpa kekerasan. Melalui program-program yang mempromosikan empati, kerjasama, dan saling menghargai, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan. Setiap individu di masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah bullying. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kesadaran dari kita semua. Setiap anak yang terlibat dalam bullying berpotensi merusak masa depan mereka sendiri dan orang lain. Mari, kita semua bertindak sekarang. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, kita bisa mencegah dampak buruk dari bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan penuh kasih. Jangan biarkan bullying merusak masa depan generasi berikutnya. Jangan biarkan bullying merusak masa depan anak-anak kita. Ayo, berikan perhatian lebih untuk mencegah bullying sejak dini. Bagikan video ini untuk meningkatkan kesadaran di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dan menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa bullying. Klik like, beri komentar, dan dukung program pencegahan bullying di lingkungan sekitar kita. Ayo, mulai dari diri kita dan lingkungan sekitar. Berikan perhatian lebih terhadap perilaku bullying. Bullying bukan masalah sepele, dan dampaknya bisa sangat besar. Bagikan video ini untuk meningkatkan kesadaran. Beri like dan komentar di bawah untuk bersama-sama mendukung program pencegahan bullying di sekolah dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dengan menghentikan bullying sejak dini.